organic traffic dan organic keyword ya. Bagi saya untuk melihat analisa kompetitor lebih mendalam untuk riset kata kunci ya. Ini saya akan menjelaskan cara mencari kata kunci SEO ya, teman-teman. Terlebih dahulu teman-teman klik bala kanan ya. Nanti saya link ini di kolom komentar maupun di deskripsi ya, teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman nih mau belajar SEO lebih mendalam lagi dan tentunya ada supportnya ya, teman-teman. Itu silahkan klik aja beri ya, teman-teman ya. Masih harganya ya terjangkau ya, teman-teman ya. Oke, lalu saya bahas tentang ini yaitu peran penting kata kunci dalam SEO ya teman-teman ya. Bagi saya dan sebenarnya ada buktinya ya teman-teman. Jadinya saya menceritakan ini berdasarkan pengalaman pribadi ketika optimasi SEO ya. Meningkatkan visibilitas website. Maksudnya apa sih? Kayak sebenarnya macam trafficnya, bangun brand awareness-nya, dan sebagainya yang sebenarnya saya udah tunjukin ya di video sebelumnya. Jadinya ada misalkan nih kayak saya nih lagi handle jasa konveksi dan sablon. Jadinya calon customer juga bertanya soal itu ya, seputar itu karena mereka juga nyari di misalkan ya sebagai contoh nyari di Google itu nih jasa sablon maka keluarlah web yang saya handle ya teman-teman ya gitu teman-teman. Sama halnya yang menarik pengunjung tertarget ya teman-teman ya. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Intinya itu teman-teman bangun eh nih kamu itu ke arah mana nih? Lebih seru kalau kamu jual produk fisik atau produk digital maupun jasa ya. Kenapa? Karena kan kita juga belajar untuk psikologi orang kayak apa sih. Niatnya kayak niat untuk bertanya dan bahkan hingga order pun kayak apa ya. Itu kan ada step by stepnya teman-teman. Gitu teman-teman ya. Lalu memperbaiki pelingkar website ya teman-teman. Kayak yang ini nih, ada halaman tertentu yang saya waktu itu handle sebagai contoh 6 bulan terakhir ya. Ini kan eh, drop ya, ngedrop banget ya. 78 tayangannya. Lalu naik lagi, ngedrop, naik lagi, ngedropnya ini yang parah nih. Desember kurang lebih hampir eh, sebulan ini, kurang lebih ya, kurang lebih sebulanan sampai akhirnya naik lagi ya. Itu yang teman-teman yang saya punyai peranan penting ya emang ya teman-teman ya, udah saya tunjukin ya. Lalu yang menjadi pertanyaan apa sih tekniknya ya ketika mencari kata kunci ya? Oke. Yang paling penting itu yaitu ini teman-teman, analisa kompetitor ya teman-teman ya. Oke, kita misalkan jual printer deh, jual printer dulu. Sebagai contoh, kamu garap niche komputer ya, atau laptop. Kira-kira ini nih ya teman-teman ya. Kalau marketplace saya nggak merekomendasikan untuk meriset ya. Karena kenapa? Karena bagi saya itu mereka kan punya budget lebih, teman-teman. Jadinya kayak semacam punya biaya untuk hire orang ya, teman-teman ya, maupun backlink dan sebagainya ya. Kita ambil contoh kayak kita nih yang masih pemula, yang masih mau belajar SEO atau masih sekelas UMKM lah ya, teman-teman ya. Misalkan sebagai contoh komputer nih ya .co.id. Klik aja teman-teman ini search
Nah, pastikan ini Indonesia ya, karena kan ini kan berbahasa Indonesia, teman-teman. Klik aja ID. Nah, analisa komputer ini kan dari sisi top organic keywordnya ya, yang teman-teman bisa ambil untuk meriset kata kunci lebih mendalam lagi ya, teman-teman ya. Nah, kalau yang ini analisa kompetitor, klik aja teman-teman compare domain ya, teman-teman ya. Lalu apa nih yang sekiranya sekelas komputer yang bukan marketplace? Oh, Hatono nih ya, Hatono. Ini apa ya? Marketplace ya. Coba yang lain deh. Jagoan printer ya, jagoan printer. Klik add competitor, lalu apalagi ya, misalkan gadget kekinian nih, ya teman-teman. Atau apa, homepage-nya. Klik aja add up to ini ya teman-teman. Klik aja langsung compare teman-teman. Maka keluarlah eh, yang mana yang paling penting ya teman-teman ya. Orga, yang organic traffic dan organic keyword ya. Bagi saya untuk melihat analisa kompetitor lebih mendalam untuk riset kata kunci ya. Nah, jadinya beda topik kalau misalkan nih lagi off-pad. Kita perlu cek backlinknya ya teman-teman ya, maupun lainnya. Tapi kalau kayak gini case-nya kan mencari kata kunci. Oke, mencari kata kunci itu berarti kita cek organic traffic-nya dan organic keyword-nya ya, teman-teman ya. Gitu, teman-teman. Yang sekiranya paling banyak ini ya, teman-teman ya. 29 ribuan ya ini ya, organic traffic-nya dan dari sisi organic keyword-nya ya. Oke, klik aja ini, teman-teman. Klik kanan, open in new tab ya, teman-teman. Nah, ketemu nih ya, teman-teman ya. Backlinknya segini, organic search-nya segini. Nah, karena kita meriset kata kunci ya teman-teman ya. Klik aja view detail di top organic keyword ya teman-teman. Nah, disesuaikan lagi nih. Nih teman-teman mau bahas apa ya teman-teman ya. Nantinya export deh. Nah, filter lagi yang namanya traffic ya teman-teman. Ini kan traffic berdasarkan SEMrush dengan kantor kunci service SP terdekat ya teman-teman ya. Ya teman-teman. Nah, kalau pas disesuaikan lagi teman-teman nih teman-teman nih yang saya sudah bilang ya tadi ya. Nih teman-teman bahas apa nih? Karena ini bersifat jual printer itu masih bagian dari jual hardware ya, hardware komputer atau laptop ya, IT lah, teknologi informasi. Kita, nah, toko komputer ya tadi. Mohon ditunggu ya, teman-teman. Nah, toko printer terdekat, meskipun trafficnya segini, ya udah. Karena kan ada yang di bawah lagi kan yang apa ya lebih rendah dibandingkan si toko printer ya. Oke, lalu apalagi nih kira-kira yang versi 19 itu dengan gadget kekinian itu trafficnya yang ada lah tinggi ya,
tingginya ada 4 ribuan dan sebagainya. Tapi balik lagi ya, kamu fokus ke hardware komputer ya. Nah, makanya itu kita perlu menganalisa secara manual ya. Kenapa saya merekomendasikan manual dan saya menjadi patokan atau favorit karena kita juga belajar untuk mikir ya, teman-teman. Mikir strategi SEO ke depannya kayak gimana ya, teman-teman. Apa aja nih yang kita bisa garap ya, gitu teman-teman. Itu menjadi kunci meskipun dasar tapi penting bagi saya. Lalu gunakan tool keyword research ya. Kalau versi saya itu menggunakan SEMrush. Kalau kamu nih belum langganan, silahkan komen aja di kolom komentar YouTube ya. Jadinya nanti kita komunikasi ya. Atau nanti saya taruh link di sini ya teman-teman ya. Di bagian ini ya teman-teman. Ada sih versi gratis, namun biasanya itu limit ya teman-teman ya. Atau bisa jadi cuman gratis 3 harian, kurang lebih gitu. Sisanya berbayar. Namun kalau versi saya itu menggunakan SEMrush. Karena kenapa? Kita untuk urik-urik lebih mendalam lagi akan lebih bagus ya. Lalu gunakan Google Autocomplete. Itu kayak apa sih? Nah, misalkan jual printer itu ini autocomplete teman-teman ya. Cuman kalau yang ini kan kita nggak tahu nih berapa yang nyari volume pencarian dengan kartu kunci ini ya. Itu teman-teman. Lalu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ya. Pastinya kan volume pencarian ya. Makanya itu kita perlu untuk riset mendalam ya. Ini kan volume ya. Apa? Volume ini trafficnya segini ya. Apakah ini masuk halaman teratas di Google? Coba kita cek ya. Lainnya kan tadi gadget kekinian. Cuman ya halaman nggak ke atas banget ya teman-teman ya. Misalkan toko iPhone nih, jangan terdekat. Coba misalkan yang kita apa incer yang kota ya. Sebagai contoh aja ini. Toko komputer Toko komputer Semarang. Malah nggak ada. Kadang nggak, nah itu menariknya ya teman-teman ya. Kalau versi saya ya, ini sebuah persepsi saya ya. Tool hanyalah tool ya teman-teman ya. Ini kan tool ya. Tool untuk riset kata kunci. Sama halnya kayak Google Search Console, Google Analytics maupun hal-hal lainnya yang bersifat tool. Tool itu alat penunjang kerja kita ya teman-teman ya. Alat penunjang atau apa ya? Patokan, bukan patokan banget sih, maksudnya eh, opsional untuk kita berpikir lebih mendalam lagi ya. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitu, tapi untuk eh, valid secara 100% kadang-kadang nggak dibutuhin karena kadang-kadang ngaco ya hasil penunjang kita kalau kerja ya atau misalkan di set kata kunci dan sebagainya ya teman-teman versi saya itu teman-teman
Yang saya udah ya tadi ya. Tadi berdasarkan Semrush, ini kan trafficnya kan 247 ya. Ya masih ada ya kira-kira ya, kira-kira di sini lah ya, kira-kira loh. Tapi ini kan di bawah ya, teman-teman ya. Sama halnya yang kayak tadi nih, service HP terdekat. Service HP terdekat. Kekinian. Malah di bawah ya, bukan yang paling atas, bukan paling atas seperti ini teknisi Go ya, teman-teman. Ya, padahal iniannya segini loh, 4 ribuan. Pas kenyataannya, pas cek di Google, paling ya kira-kira posisi 7 ya, kurang lebih. Di posisi 7, karena kan ini kan hitungannya kira-kira 987 ya, gitu teman-teman. Lalu kesesuaian dengan konten ya teman-teman ya. Yang saya sering bilang ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman kamu optimasi SEO-nya ke arah mana nih. Akan lebih bagus untuk bermain satu niche. Satu niche itu satu bidang loh ya teman-teman ya. Misalkan secara garis besar kamu nih bahas fashion, ya udah fashion aja. Fashion udah termasuk kayak aksesoris penunjang berpakaian, sepatu, dan lainnya ya. Jangan sampai kamu bahas fashion, terus em, artikel selanjutnya itu bahas kesehatan. Kan nggak nyambung ya teman-teman ya. Atau misalkan dari kita fokus fashion, lalu ke bahas misalkan asuransi, kan nggak nyambung ya. Tergantung goal yang kita promosi atau misalkan SEO ya, teman-teman ya. Kalau goal kamu untuk mendapatkan uang dari AdSense, is okay. Berarti jatuhnya itu ke media ya, optimasi SEO untuk media ya, teman-teman ya. Tapi kalau kamu nih mau jualan produk fisik, digital maupun jasa, akan lebih bagus untuk bermain satu niche saja, satu bidang yang sebenarnya kamu juga kuasai di bidang itu ya, teman-teman ya. Nah, tingkat persaingan. Tingkat persaingan itu kita cek di ini, teman-teman. Ada namanya itu KD, teman-teman. Ya, KD itu keyword difficult ya, teman-teman ya. Nah, di Semrush udah ada ini patokannya. Saya lebih prepare kalau versi saya ya, volume volume kesesuaian dengan konten. Kalau misalkan tingkat persaingan itu lebih nggak terlalu nggak terlalu menonjol ya kalau versi saya loh. Karena kenapa? Entah itu short tail keyword atau long tail keyword, tapi kamu web kamu kata kunci tertentu masuk halaman teratas untuk jangka panjang itu menjadi portfolio bagus bagi kamu ya teman-teman ya. Itu sih. Entah itu tingkat persaingannya itu apa ya? Kalau saya pribadi ya nggak terlalu mikirin puyeng-puyeng gitu. Yang penting kita optimasi SEO dengan cara baik dan berdasarkan step by stepnya, ada apa checklistnya ya teman-teman ya. Jadinya apalagi kalau misalkan kita nih dapetin leads minimal aja, itu seneng banget.
Nah, ada yang lebih senang lagi, goal terbesar ketika optimasi SEO tadi, mereka calon customer membeli, ya. Tapi emang sih itu beda bagian ya. Kalau itu kan customer service ya. Kita kan marketing, teman-teman. Tapi masih ada saling berkaitan, teman-teman. Marketing sama customer service. Ibaratin marketing dan sales ya. Gitu kerjasama. Yang saya udah bilang ya, yang cobalah untuk bermain satu niche. Kalau jual produk fisik ya, fisik, digital, dan jasa. Tapi kalau media goalnya beda lagi. Untuk misalkan bahas hal-hal yang sekiranya mungkin kali trafficnya itu kenceng abadi ya, gitu teman-teman. Apapun niche-nya, gitu teman. Kalau case ini, saya menceritakan produk fisik, produk ya, yang jasa konveksi dan sablon itu ya. Jadinya untuk media, untuk sementara ini saya belum bahas dulu ya. Kita fokus apa yang saya udah lakuin ketika optimasi SEO. Nah, strategi penggunaan kata kunci ya teman-teman ya. Penempatan kata kunci dalam konten ya teman-teman. Jadinya pastikan jangan ya natural aja, jangan sampai maksa untuk eh, jangan maksa apa ya, jangan apa melanggar etika dari Google sendiri ya teman-teman ya. Natural aja atau kalau kamu nih masih belum tahu nih bikin artikel pesan di saya nanti saya tambahkan di bagian sini ya nanti atau di kolom komentar YouTube pun nggak apa-apa dicek apa di isi aja kolom komentar pada video ini ya. Penggunaan kata kunci long tail keyword ya. Long tail keyword apa sih? Ya biasanya ada di atas 3 ya, misalkan jasa sablon kaos di Depok, jasa sablon kaos satuan yang bagus sebagai contoh ya. Itu yang long tail keyword. Tapi it's okay lah. Kita juga main short tail keyword. Itu teman-teman. Optimalkan judul artikel akan lebih bagus untuk clickbait ya. Tapi clickbaitnya itu jangan terlalu lebay juga ya. Pokoknya disesuaikan dengan niche teman-teman ya, teman-teman. Jangan terlalu lebay dan sesuai dengan konten yang ada ya. Lalu menargetkan kata kunci populer, jadinya ya keyword tersebut emang abadi atau emang tiap tahunnya rame ya teman-teman ya. Makanya itu kita perlu riset ya teman-teman. Nah, yang terakhir ya, pentingnya melakukan evaluasi kata kunci secara rutin. Jadinya kamu nih misalkan tiap bulan nih cek cross check lagi ya halaman ini dengan kata kunci ini naik atau turun gitu. Gitu teman-teman. Karena dari sisi saya merasa itu melakukan update juga ya teman-teman ya. Kata kuncinya ya. Nih teman-teman. Misalkan ini nih berdasarkan per ini satu day ya, satu hari ya. Itu yang apa sih yang update kadang KD-nya, kadang volumenya ya teman-teman ya. Misalkan sebagai contoh ya. Lakukan tambah HP.
Nih, teman-teman. Ya, teman-teman ya. Kadang-kadang instannya berubah, kadang-kadang volumenya berubah, KD, CPC, ya teman-teman ya. Makanya itu kita juga perlu upgrade scan begitu, teman-teman. Gitu aja teman-teman ya. Udah kurang lebih 25 menit ya di video kali ini. Nanti tolong subscribe channel YouTube ini agar kamu selalu dapat notif dari saya kalau ada video terbaru seputar SEO. Dan kamu juga untuk berlangganan ya, teman-teman. Kalau misalkan kamu ingin dapat support dari saya, misalkan support dalam arti tanya, saya jawab apa yang saya udah lakuin ketika optimasi itu, silahkan ikuti ini selagi harganya masih terjangkau ya teman-teman ya. Bisa jadi ini harganya masih bakal naik, makanya itu saya sarankan untuk beli ya teman-teman. Terima kasih ya udah nyimak